Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti peribadatan hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021. Sebelum rangkaian ibadah kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal, mengingatkan kembali bahwa pada besok hari Kamis kita akan bersama-sama beribadah keluarga dan monggo mengikuti Zoom yang kita adakan untuk membangun persekutuan di GKJ Jemaat Karangpilang. Untuk linknya akan dibagikan setengah jam sebelum ibadah dimulai. Kami berharap kita semua bisa mengikuti, bisa bergabung supaya kita bisa saling sapa dan bangun persekutuan walaupun dalam segala keterbatasan. Bapak Ibu kasih Tuhan juga mengingatkan bahwa rangkaian pemilihan penatua diaken masih berjalan. Monggo dicermati dan monggo mempersiapkan diri semua calon yang telah dipilih warga jemaat untuk ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di Jemaat Karangpilang. Itu Bapak Ibu yang menjadi perhatian kita semua. Monggo mari kita sengkuyung setiap kegiatan di jemaat kita yang kita cintai ini. Saya percaya panjenengan sudah bersiap untuk mengikuti peribadatan dengan duduk hikmat, dengan hati yang mengarah kepada Tuhan, supaya peribadatan kita berkenan di hadapannya. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita siapkan hati kita ambil saat teduh, dan dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya menaungi saudara semua. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita nyanyikan bait pertama saja. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar ibadah kita saat ini saya ambil dari salah satu bacaan dari rancangan khotbah GKJW tanggal 22 Agustus, yaitu dari salah satu pasal dan salah satu ayat saja yang demikian. Yosua 24 ayat 15 yang demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi
aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita memang hidup yang penuh pilihan. Mulai bangun tidur sampai nanti kita akan tidur, kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup kita. Dan hari ini pun kita diajak untuk melihat kembali, merefleksikan pilihan hidup kita. Bagaimana cara hidup kita didasari dengan pilihan kita, dengan siapa dan kepada siapa hidup ini kita arahkan. Yosua mengingatkan kita untuk kembali mengarahkan pilihan kita, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dari sekian banyak pilihan kita diingatkan, arahkan pilihanmu kepada Tuhan. Dan jadikan itu sebagai caramu beribadah di keseharian. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan anugerah, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan keselamatan lahir dan batin kita. Mari kita sambut dasar ibadah kita saat ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan bait yang kedua dan keempat. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk masuk dalam panggilan pertobatan kita, untuk melihat kembali cara hidup kita di keseharian. Kita akan mendasari panggilan pertobatan kita dengan surat Kolose 3 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Inilah dasar kita untuk memasuki pertobatan kita. Ini kita jadikan sebagai cermin kita. Kita diajak untuk melihat diri kita, ndak usah nuding kancane. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, tengah-tengah keluarga, di tengah karya-karya kita, di tengah komunitas-komunitas yang kita ada di dalamnya, apakah kita telah menyatakan, kita telah menunjukkan dalam laku hidup siapa yang memilih kita, siapa yang memiliki kita, dengan laku hidup yang berkenan di hadapannya. Ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan dan kesabaran. Dan tentu kita diajak untuk menyadari bahwa ada banyak hal yang kita lakukan yang masih mendukakan hati Tuhan.
Kita diingatkan bahwa ada banyak hal yang kita lakukan yang masih saja menjadi sandungan bagi orang lain. Untuk itu mari kita masuk dalam doa-doa kita mohon pengampunan kepadanya, dan kita mohon kekuatan untuk menyatakan dan menunjukkan dengan benar siapa diri kita melalui laku hidup kita sekarang dan seterusnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini, karena Tuhan menyatakan kasih karunia dan rahmat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kami, dan kami mensyukuri karena kami masih memperoleh kesempatan untuk melihat kebaikan-Mu, melihat karya-Mu, melihat mukjizat-Mu atas hidup kami hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui, di mana Tuhan terus menopang kami, memberikan peluang-peluang baik kepada kami, memberikan harapan, memberikan pemulihan kepada hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami tidak sendiri dalam menjalani hidup. Terima kasih karena Tuhan juga menuntun kami melihat bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Engkau memberikan sesama yang luar biasa kepada kami, yang menuntun kami belajar mengasah karakter kami, mengasah kedewasaan kami, mengasah cara hidup kami, sehingga hidup kami semakin pantas di hadapan Tuhan dan semakin mampu bersanding dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap tempaan-tempaan yang kami terima, yang semuanya menuntun kami untuk menghayati bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami tersesat. Engkau terus merengkuh kami supaya kami terus berjalan dalam tuntunan dan dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami juga bersyukur untuk hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk menyambut panggilan Tuhan, membangun peribadatan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Tuntun kami dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memandu rangkaian ibadah kami, sehingga ibadah kami layak di hadapan-Mu. Arahkan motivasi kami Tuhan, supaya kami mampu membangun motivasi yang benar, yang pantas dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika sekarang dalam hati kami ada banyak ganjalan, ada banyak luka-luka batin, ada banyak keadaan dan pikiran yang begitu bising dan semrawut, kami letakkan di hadapan-Mu Tuhan. Pun segala dosa dan kesalahan kami letakkan di hadapan-Mu. Kami menyadari keringkihan kami, dan kami mohon ampun hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami mohon ampun kepada-Mu, juga kami lanjutkan jika kami mampu untuk mengampuni sesama kami yang lain, sehingga kami mampu berdamai dalam hidup. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Tuntun kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sungguh-sungguh, dan mampu menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini Tuhan kehidupan kami dan ibadah kami semuanya. Kami serahkan dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang panjang sabar. Melalui surat Mazmur, Tuhan menyatakan pengampunannya yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Inilah berita anugerah bagi kita semua, yang menuntun kita untuk melihat betapa besarnya kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita sambut kasih itu dengan kita mampu berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, terlebih berdamai dengan Tuhan kita. Sehingga kita semua mampu untuk menjalani kehidupan dengan baik dan lebih baik dari hari ke hari. Tuhan memampukan dan menguatkan saudara semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 35. Kita nyanyikan bait pertama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pembacaan Alkitab, juga perenungan kita hari ini. Kita akan membaca dari Yosua 24, monggo disiapkan Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Nanti akan kita sambung dengan Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Monggo disiapkan Yosua 24 ayat 14 sampai 18 dan Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Sebelum lebih jauh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami jadikan bekal dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendapatkan pupuk-pupuk yang subur, pupuk-pupuk yang baik untuk tumbuh kembangnya setiap benih-benih sabda yang tertanam dalam diri kami. Bersabdalah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yosua 24 ayat 14 sampai 18 yang demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Yohanes 6 ayat 60 sampai 69 yang demikian. Murid-murid yang mundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak orang dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu
bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi? Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang Maha Kudus dari Allah." Amin. Inilah pembacaan kita dan akan kita renungkan pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini dari Yosua 24 ayat 14 sampai 18 dan Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Saya teringat akan kejadian tanggal 13 Januari 2021. Hari Rabu 13 Januari 2021. Ada apa itu di sana? Ada yang ingat? Ya, hari itu adalah hari di mana Bapak Joko Widodo, Presiden Indonesia, mendapatkan suntikan vaksin yang pertama. Dia orang yang pertama kali divaksin di Indonesia ini. Artinya dia ingin menjawab bahwa supaya Indonesia segera pulih dan segera tercipta kekebalan komunitas, kekebalan bersama, maka harus ada vaksin yang akan disuntikkan kepada kita semua, kepada minimal 30% dari penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunitas. Banyak orang yang mengatakan nanti jangan-jangan divaksin lalu menimbulkan efek kematian, malah menimbulkan sakit. Berbagai macam berita bersimpang siur untuk melemahkan niat dilakukannya vaksin di Indonesia ini. Ada berbagai macam berita. Ada banyak yang meragukan vaksin itu berdampak atau tidak. Pun mereka ingin segera berpulih, Indonesia segera berpulih, tapi enggan untuk melakukan sesuatu. Namun Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia harus divaksin supaya segera pulih. Dan dia melakukannya
untuk pertama kali. Dia adalah orang pertama yang memberikan teladan Indonesia harus berpulih dan semua orang harus mau divaksin. Dia memulai dahulu. Artinya niat untuk memperbaiki keadaan bukan hanya diwacanakan. Niat untuk segera berpulih dari pandemi tidak hanya dikatakan, namun diawali dari tindakan. Beliau berkenan divaksin ketika itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup memang pilihan. Seperti saya matur di awal tadi ketika saya membacakan dasar ibadah tadi, mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, kita sering kali dipertemukan dengan berbagai macam pilihan-pilihan dalam hidup. Dan apapun yang kita pilih menentukan bagaimana cara hidup kita hari ini. Kalau dari bangun kita lalu melihat dunia ini suram, kita melihat dunia ini begitu gelap, kita melihat dunia ini dengan begitu banyak pergumulan, maka demikianlah kita menjalani hidup hari itu. Kita merasakan berat sekali kehidupan. Namun jika kita mengawali kehidupan, kita bangun lalu kita melihat ke cermin, kita tersenyum kepada dunia, kita serahkan jalan kita kepada Tuhan supaya kita dimampukan melewati hari ini, maka kita akan melewatinya seperti itu. Melewatinya di dalam Tuhan dan kita diingatkan untuk mampu tersenyum kepada dunia. Dan setiap pilihan memang memiliki konsekuensi untuk ditanggung. Dan harapannya kalau kita ingin hidup kita baik, komunitas baik, kita mulai dari pilihan kita yang baik. Ketika kita ingin ada perubahan, ada pembaharuan dalam kehidupan komunitas kita maupun diri kita mulai dari tindakan yang nyata. Bukan sekedar menuntut atau berucap keras, namun memulai dengan tindakan yang nyata. Tindakan nyata sehingga pada waktunya kita akan mengatakan pilihanku tepat dan tidak kusesali. Dan Yosua juga menginginkan orang Israel ketika itu mampu untuk memilih sesuatu yang besar dalam hidup mereka. Ketika itu Yosua dan rombongan besar orang Israel sudah mulai memasuki tanah Kanaan dan mereka ada di Sikem. Yosua tahu bahwa ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka akan berjumpa dengan berbagai macam pilihan. Mereka berjumpa dengan banyak suku yang terlebih dulu mendiami tanah Kanaan dengan berbagai macam tradisi dan berbagai macam kepercayaannya. Perjumpaan dengan budaya dan kepercayaan yang lain menurut Yosua membuat bangsa Israel bisa rentan untuk goyah imannya, untuk goyah kepercayaannya dan bisa berpaling dari Allah. Sehingga ketika dia berada di Sikem, Yosua ingin mengatakan beberapa hal. Dan melalui bacaan kita saat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yosua 24 ayat 14 sampai 18, Yohanes 6 ayat 60 sampai 69 kita diajak belajar dua hal. Yang pertama, Yosua ingin bangsa Israel itu mengalami pembaharuan hidup. Yosua berharap dan memiliki harapan besar supaya bangsa Israel mampu mempertahankan imannya dan seumur hidupnya seluruh keturunan Israel terus menyembah Allah. Dia ingin supaya bangsa Israel terus setia kepada Allah dan membangun komitmen setia kepada Allah sepanjang jalan kehidupan bangsa itu. Dan ketika dia memiliki harapan-harapan itu, dia tidak hanya mendorong, dia tidak hanya ngipasi. Tapi kita lihat ketika dia mengharapkan perubahan yang besar dalam kehidupan Israel, mengharapkan kesetiaan dalam kehidupan Israel, dia mulai dari dirinya sendiri. Dia tidak menuntut orang lain untuk lakonono dhisik aku ketut. Lakonono dhisik aku carry, wong aku pimpinan. Tidak. Yosua mengatakan aku ingin seperti ini dan aku mulai dari diriku dan seisi rumahku. Pembaharuan komitmen dimulai dari hidupnya, dari keluarganya, dan dimulai dari situlah perubahan besar yang akhirnya diikuti oleh banyak orang Israel pada ayat 16 dan 18. Dan bukankah harusnya begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik kita dalam keluarga, baik kita dalam komunitas masyarakat, baik dalam komunitas jemaat.
Tentu kita ingin di dalam keluarga kita, ayo kita membangun keluarga yang lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin kita sempat sering usrek, kita sering bergedekan, kita berdebat dan menghabiskan energi, mari kita berubah. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari saya. Saya yang mau belajar rendah hati, saya yang mau terus diperbaharui, saya yang mulai menahan mulut saya yang mulai mampu berpikir sabar. Kita mulai dari diri saya, diri kita. Demikian ketika kita ingin jemaat kita berubah menjadi jemaat yang semakin guyup rukun, semua orang yang ambil bagian dalam setiap kegiatan jemaat, kita mulai dari diri kita. Tidak sekedar kita mengumpat, tidak sekedar kita mengeluh, kok jemaatku koyok ngene, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita mulai dari diri kita untuk mengambil bagian secara aktif, berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan jemaat kita, kita mulai dari diri kita. Karena perubahan bukan sekedar tentang tuntutan, tapi perubahan merupakan tanggung jawab setiap pribadi. Ketika kita memilih untuk memulai sesuatu, monggo kita mulai dari diri kita. Sesuatu yang baik dimulai dari diri kita. Perubahan dimulai dari diri kita. Komitmen setia kita mulai dari diri kita. Dan biarlah orang lain melihat, merasakan, lalu bisa mengikuti jalan kita. Seperti Yosua dan keluarganya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan itu seharusnya lah bukan karena keterpaksaan. Pilihan yang kita pilih dalam menjalani kehidupan, pilihan yang kita pilih untuk menjadi jalan hidup kita, seharusnya lah karena sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran bahwa ini baik. Saya memilih bukan karena saya terpaksa, karena ikut orang tua saya, karena ikut pasangan saya, karena ikut kekasih hati saya, karena ikut masyarakat saya, bukan. Tapi pilihan merupakan sebuah kesadaran karena tahu bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya. Dan inilah yang diberikan oleh Yosua kepada orang-orang Israel. Orang Israel diminta untuk memilih, dia tidak memaksa orang Israel memilih sesuatu, tidak. Setelah dia memilih sesuatu berdasarkan kesadarannya, berdasarkan keyakinannya, lalu dia menyerahkan itu kepada orang Israel. Sekarang pilihlah sesuatu. Engkau menyembah Tuhan atau engkau menyembah Allah orang Amori atau menyembah Allah nenek moyangmu di Efrat. Pilihlah, tidak ada paksaan. Pun ketika Tuhan Yesus berbincang dengan 12 muridnya, apakah engkau sekarang tidak juga ingin meninggalkan aku, pergi seperti yang lain? Tuhan tidak memaksa para murid tinggal, tidak. Tapi Tuhan memberikan kesempatan para murid untuk memilih nanting. Mau tinggal atau pergi, itu pilihanmu. Artinya setiap orang diingatkan ketika kita memilih jalan hidup kita, membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup kita, mari kita buat dengan kesadaran. Tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan keterpaksaan, tidak dengan alasan supaya, namun karena. Apa yang menjadi alasan bangsa Israel memilih untuk aku menyembah Tuhan Allahku? Karena mereka telah memiliki pengalaman. Mereka mengalami perjumpaan dan merasakan karya Tuhan yang telah menolong mereka, yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan, mengawal perjalanan mereka sampai Kanaan, bahkan mengalahkan banyak musuh-musuh mereka di depan mereka. Dan mengapa para murid akhirnya mau tinggal? Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, datang dari Allah yang Maha Kudus. Artinya, mereka memilih bukan karena terpaksa dan bukan karena takut, namun karena mereka telah merasakan betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya, betapa perjumpaan dengan Tuhan telah mengubah dan membuat mereka mampu untuk mengalami tentram, mengalami selamat,
mengalami damai, mengalami kuat, dan mengalami mampu. Sehingga ketika mereka memilih, mereka tahu saya memilih ini dan saya tahu tanggung jawabnya. Dan para murid yang memilih Tuhan, mau kemana lagi kalau tidak mengikut Engkau? Mereka tahu. Ketika mereka ikut Yesus dan memilih tinggal, maka mereka harus makan roti dan minum anggur, memakan daging dan darah lambang akan kematian dan kebangkitan Kristus. Resikonya berat. Mereka harus memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia, jalan yang tidak mudah. Namun pengalaman bersama Yesus yang telah mereka jalani, kebenaran sabda dan tentram, segala mujizat yang pernah dirasakan itu telah menuntun mereka, inilah yang saya ikuti, Allah yang maha kudus yang aku kenal, aku sentuh dan saya jumpai dalam Kristus. Jalan yang tidak mudah. Karena ketika mereka memilih tinggal, bangsa Israel memilih untuk menyembah kepada Tuhan, artinya mereka meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Kristus. Ketika bangsa Israel memilih aku menyembah Tuhan, maka sepanjang hidup mereka sebagai bangsa secara pribadi maupun keluarga, mereka menempatkan kehendak Allah, kehendak Tuhan sebagai panduan hidup mereka. Dan membuat mereka harus berjalan berbeda dengan bangsa yang lain. Dengan cara hidup bangsa yang lain, mereka harus siap berbeda. Mengapa jalannya tidak mudah? Karena ketika kita mengatakan aku memilih jalan bersama Kristus, saya memilih mengikut dan tinggal dalam Kristus, maka kita diajak meletakkan keakuan kita, meletakkan keinginan kita, menempatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah dan keputusan-keputusan kita. Jalan yang tidak mudah, karena kita harus mampu untuk mengatakan, kalau memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya harus letakkan, saya harus mampu ikhlaskan, dan biarlah Tuhan yang akan menuntun saya ke yang terbaik. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang tidak mudah. Namun kalau kita melihat parikop-parikop sebelumnya, bahwa Tuhanlah sang roti hidup. Tuhanlah yang memberi kehidupan. Ketika kita mampu berkomitmen, membangun komitmen berjalan dengan Dia, masa sih roti hidup itu tidak akan membuat kita kenyang? Masa sih roti hidup itu tidak akan membuat kita mampu? Masa sih roti hidup tidak akan memelihara kita? Masa sih Dia tidak akan membuat kita memiliki energi untuk terus berjalan, berkarya, dan setia pada komitmen kita ketika kita mau untuk membangun itu? Tentu sang roti hidup itu akan terus menghidupi kita, akan terus menguatkan kita, akan terus memampukan kita semua. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah perenungan kita saat ini. Kita diingatkan kembali, kita diingatkan sekali lagi untuk memulai segala sesuatu dari diri kita. Dan berhenti untuk bersungut-sungut, berhenti untuk menuntut berlebihan, berhenti untuk berteriak-teriak saja tanpa melakukan sesuatu. Namun mari kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, perubahan, pembaharuan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita yang lain, dimanapun kita berada, kita ingin sesuatu yang baik, kita mulai dari diri kita. Kita belajar tentang kesetiaan, kita mulai dari diri kita. Kita belajar tentang bagaimana bertanggung jawab dan jujur, kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita mampu untuk meletakkan keakuan kita dan tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita seperti Yosua dan keluarganya. Dan mari kita bersama-sama memilih itu karena kesadaran. Bukan karena takut, bukan karena saya terpaksa, bukan supaya dan supaya yang lain, namun karena kita tahu bahwa itu harus kita pilih dan itu baik. Karena kita telah merasakan bahwa memang Tuhan telah menuntun kita, memang Tuhan telah mengarahkan kita, firman-Nya telah diberikan, karena itulah saya memilih ini dengan sadar. Dan setiap kita pilih dengan kesadaran, mari kita lakukan dengan tuntas sampai tuntas.
Karena setiap pilihan yang kita lakukan dengan kesadaran, pasti kita akan melakukan dengan tanggung jawab. Sekalipun kadang-kadang kita bertemu dengan tembok, kadang kita bertemu dengan pisau yang mengiris, dengan kata-kata yang pedas, dengan orang yang menjegal. Ketika kita memilih jalan Tuhan, jalan saya, karena saya telah merasakan kasih-Nya, saya akan tetap setia kepadanya, melakukan pekerjaannya sampai tuntas, memikul salibnya sampai tuntas hidup saya. Dan percayalah, kekuatannya tidak pernah meninggalkan setiap orang yang setia kepada Tuhan. Selamat menjalani pilihan-pilihan hidup. Ingatlah, pilihlah yang tepat supaya kita tidak tersesat. Ingatlah, segala sesuatu kita baharui dari diri kita sendiri. Tuhan menguatkan, menyertai saudara semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Ini diri kami, biarlah hikmat-Mu akan menuntun kami terus mampu memilih yang benar, terus memilih yang tepat, terus memilih Tuhan, dan tidak terkecoh dengan berbagai macam tawaran di sekitar kami. Biarlah Engkau menguatkan kami memilih dengan sadar, tidak dengan keterpaksaan atau takut, namun kami memilih karena kami telah merasakan besarnya kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang Kau berikan melalui kehidupan Yosua dan keluarganya dan pilihan-pilihan yang telah dipilih oleh 12 murid Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Apa dasar kita mempersembahkan? Saya baca dari Efesus 1 ayat 3 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Itulah dasar kita mempersembahkan, karena Tuhan telah melimpahkan segala berkat rohani, dan itu yang menghidupkan raga kita sampai sekarang. Dan biarlah ini membuat kita semakin bersyukur dan mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan pujian Kidung Jemaat 337 bait 1 saja. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita lakukan. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur karena sampai sekarang Tuhan menguatkan kami untuk berjalan dalam komitmen hidup kami, mengikut Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kasih dan karya Tuhan. Sekalipun kami merasakan itu tidak mudah, namun kami bersyukur karena Engkau Sang Roti Hidup tidak pernah meninggalkan kami, memberikan kenyang, memberikan kelegaan, sehingga kami mampu bersyukur dalam segala hal. Biarlah itu juga yang akan terus menjadi pola hidup seluruh warga jemaat yang Tuhan kasihi. Biarlah setiap warga jemaat terus merasakan penyertaan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan merasakan karya dan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk memiliki kekuatan menjalani hidup hari lepas hari, tidak mudah putus asa, tidak mudah bersungut-sungut, namun terus melihat bahwa segala sesuatu telah ditata Tuhan luar biasa, sehingga juga mereka mampu untuk menjalankan bagian-bagian mereka dengan bertanggung jawab. Biarlah iman mereka terus bertumbuh dan bertumbuh, iman mereka semakin hari semakin kuat, semakin teguh dan terpancar dalam laku hidup, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat maupun di tengah masyarakatnya. Kami serahkan untuk setiap dinamika hidup yang dijalani seluruh warga jemaat. Jika sekarang ada warga jemaat yang merasakan kedukaan karena kehilangan, ada yang merasakan beratnya pergumulan karena apapun Tuhan, entah itu ekonomi atau pergumulan-pergumulan keluarga yang lain, kami sangat percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan rahmat-Nya. Dan kami percaya pertolongan Tuhan pasti diberikan sesuai dengan kemurahan dan waktu Tuhan. Tuntun setiap umat mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Biarlah setiap umat-Mu terus melihat dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka terus merasakan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap umat. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup ke setiap umat yang Tuhan berkati, Tuhan kasihi. Biarlah mereka semakin tertata dan memancarkan siapa yang memiliki hidup mereka. Kami serahkan untuk setiap
warga jemaat yang sekarang bergeluh dengan sakit-sakit yang mereka rasakan, apapun itu Tuhan, berkatilah mereka kekuatan, berkatilah mereka semangat juang, berkatilah mereka pengharapan, penghiburan, juga pemulihan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka mampu untuk kuat, mampu untuk berpulih, dan mampu untuk menjalani masa-masa berat mereka dengan kacamata iman. Tuhan hadir dan Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan menjamah dan Tuhan memberikan yang terbaik. Untuk saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini mau tambahkan usianya 1 tahun lagi, baik dalam hidup mereka maupun perkawinan mereka. Biarlah pertambahan usia membuat setiap umatmu semakin hidup bertanggung jawab, semakin takut akan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan memancarkan kehendak Tuhan dalam setiap laku hidupnya. Sehingga pertambahan usia akan menjadi tanda semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin kokoh harapan dan imannya kepada Tuhan, dan dia pun mampu menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Tuhan Yesus sumber kehidupan kami juga berdoa untuk jemaat Karangpilang, tempat kami bangun kehidupan bersama-sama bersiara dalam Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan warga jemaat, untuk pengurus-pengurus wilayah, untuk pengurus-pengurus komisi, untuk seluruh majelis jemaat yang telah hadir dan berkarya di jemaat ini. Terima kasih untuk persatuan yang Kau berikan kepada kami semua. Biarlah persekutuan ini semakin hari semakin bertumbuh, dapat kami pertahankan semakin baik dan semakin baik, walaupun kami sekarang harus melakukan kegiatan dengan sangat terbatas. Kami percaya jemaat ini milik-Mu dan akan terus bertumbuh dalam Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Ada banyak pergumulan yang kami rasakan di jemaat ini Tuhan. Kami percaya pergumulan itu akan menuntun kami semakin dewasa dalam bersikap dan semakin mampu untuk meletakkan keakuan kami dan memuliakan Tuhan dengan mampu hadir bersanding dan bekerja sama dengan orang lain yang ada di jemaat Karangpilang. Terima kasih Tuhan untuk pergumulan-pergumulan, untuk pertolongan-Mu juga berkaitan dengan pembangunan ruangan anak kami dan pembangunan-pembangunan yang lain. Terima kasih karena Tuhan menolong, Tuhan menuntun. Walaupun kami masih harus memperjuangkan banyak hal, namun kami yakin ketika kemarin Tuhan menolong kami, sekarang dan besok pun Tuhan pasti menolong kami, memberikan kesempatan kami ambil bagian dalam setiap pelayanan dan karya pembangunan jemaat Karangpilang, sehingga segala sesuatu dapat segera dituntaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk GKJW secara keseluruhan, terima kasih untuk persekutuan besar di bumi Jawa Timur yang kami ada di dalamnya. GKJW telah berkarya dan GKJW telah merasakan luar biasa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan maupun pergumulan yang kami alami sebagai gereja milik Tuhan. Namun kami selanjutnya memohon kekuatan supaya kami mampu untuk saling membangun, tidak saling melemahkan. Kami mampu terus memohon nikmat Tuhan dalam menyelesaikan setiap pergumulan dan tidak mengandalkan amarah, emosi maupun ambisi kami. Kami serahkan GKJW Tuhan dalam tumbuh kembangnya dalam pertolongan Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Indonesia yang kami cintai, yang masih Tuhan izinkan masih menjadi negara kesatuan Indonesia. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan bagi bangsa ini. Bangsa ini masih akan terus mengarungi samudera kehidupan. Kami pun percaya Tuhan akan terus menyertai bangsa ini, menuntun bangsa ini untuk sampai di pelabuhan, sampai tujuan yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia pada akhirnya nanti. Pandemi yang masih harus kami lalui, biarlah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan, kami lalui bersama-sama dengan saling menguatkan, saling menjagai, dan kami berhenti untuk menghujat, kami berhenti untuk menuntut, namun kami berhenti melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan bagian-bagian kami. Kami serahkan untuk konflik-konflik yang terjadi, tuntun kami semua untuk rendah hati, saling menghargai, dan kami belajar untuk bersama-sama membangun negeri ini. Kami serahkan tenaga-tenaga kesehatan, kami serahkan seluruh aparat negeri ini, kami serahkan pemerintah negeri ini. Tuhan berkatilah mereka hikmat, kekuatan, dan kemampuan supaya mampu menjalankan seluruh tugas-tugas mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Untuk persembahan telah kami kumpulkan, semuanya kami aturkan kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan murnikan, Tuhan kuduskan, sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah Tuhan berkati sehingga menjadi sarana karya-karya pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan
syukur kami. Jika nanti ibadah kami telah selesai, kami akan mengakhirinya. Kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami jalani bersama-sama dengan Tuhan, karena yakin bersama Tuhan kami mampu, dan bersama Tuhan kami akan terus selamat, baik jiwa maupun raga kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengambil pilihan yang tepat dalam hidup kita. Kita pilih dengan kesadaran bahwa ada banyak hal baik yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita pilih dengan sadar apapun yang baik untuk kita lakukan sampai tuntas, semua tanggung jawab selesai. Dan biarlah hari lepas hari kita pun mampu menebarkan pembaharuan di sekitar kita, sehingga kita mampu menjadi pewarta-pewarta Injil dalam laku hidup kita dimanapun kita berada. Dan jika nanti ibadah kita telah selesai, mari kita bersama-sama kembali ke dalam kehidupan kita, kembali dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam relasi-relasi kita yang lain. Bangunlah keluarga yang takut akan Tuhan. Bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan, kemampuan, dan pertolongan hari demi hari. Tuhan menguatkan saudara semua. Kita sambut pengutusan dengan NKP 111 bait pertama saja. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengemula samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah labuan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua
Melalui hambanya terimalah berkat Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih kebersamaan kita. Ambillah saat teduh dan kembalilah menjalankan karya dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Tuhan menguatkan kita semua.